Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan sampai saat ini. Salawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Abdul Saifullah Hasanah SPD. NIM 24011111254. Program studi Pendidikan Agama Islam. Alamat Watan Hura, Flores Timur. Asal sekolah SMPN Satap Watan Hura. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada LPTK UIN Mataram yang telah menyelenggarakan PPG dalam jabatan tahun 2024. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen yang telah membimbing kami sejauh ini sampai hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang berlimpah kepada Guru Pamong yang telah membimbing kami secara maksimal sampai dengan saat ini. Demikian perkenalan diri dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur yang panjang, hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menuntut ilmu, ya. Selawat serta salam dan hadiratnya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita siapkan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, salah satu dari kalian bisa berdoa untuk pembelajaran kita hari ini. Silakan, Firdaus, silakan berdoa kita pada pagi hari. Sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah kita pada pagi ini ya. Baik anak-anak sekalian, jadi
Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, Pak akan absen kalian terlebih dahulu ya. Firdaus hadir, Bulan hadir, Susi Anita hadir, semuanya hadir ya. Semuanya sehat hari ini? Sehat. Baik, anak sekalian. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasanya kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita sepakati bersama. Jadi yang pertama, selama proses pembelajaran berlangsung, Pak harap kalian dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan serius ya. Pak harap juga kalian memperhatikan setiap penjelasan selama proses pembelajaran dengan baik, dan kalau ada yang hendak ke kamar mandi atau keluar dari ruangan ini, maka harus terlebih dahulu menyampaikan izin terlebih dahulu ya. Baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasanya kita akan menghafal salah satu surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sekarang kita akan membacakan surah Al-Kafir ya. Surah apa? Al-Kafir. Kita sama-sama ya, semua ikuti Pak ya. Oke, sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak sekalian, Pak ingin tanya terlebih dahulu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Zakat fitrah dan zakat. Pak mau tanya lagi terlebih dahulu. Apa itu zakat fitrah? Ya, boleh. Zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan diri. Tadi saya sebut zakat fitrah itu zakat untuk membersihkan badan. Pokoknya itu diri kita, ya. Bisa dipahami? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan zakat mal? Ya, betul sekali. Jadi zakat mal itu zakat yang berfungsi untuk membersihkan harta. Ya, bisa dipahami? Oke. Pak mau tanya lagi. Ada dua pertanyaan lagi. Kapan biasa dikeluarkan zakat fitrah dan zakat mal? Satu pertanyaan. Kapan dikeluarkan zakat fitrah dan zakat mal? Di bulan suci Ramadan. Ya, jadi itu zakat fitrah dan zakat mal itu biasa dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan. Itu yang para jalan ditagi nanti hasil dibagi. Betul, Pak? Betul? Pak mau tanya lagi anak-anak sekalian. Jadi tadi malam ada yang sholat ini? Sholat isya ada yang sholat? Sholat. Pak mau tanya lagi. Sholat isya ada berapa rakaat? 4. Ada 4 rakaat. Selesai sholat isya itu biasa apa yang dilakukan oleh jemaah selesai sholat isya? Berzikir. Oke, baik anak-anak sekalian. Jadi anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi terkait sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Apa tadi? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama yaitu nanti anak-anak sekalian dapat mengidentifikasi makna sholat dan zikir serta dalilnya, ya bisa. Kemudian nanti yang kedua yaitu anak-anak sekalian dapat mengemukakan ketentuan sholat dan zikir, ya. Kemudian yang ketiga nanti
itu anak-anak sekalian dapat mengaitkan manfaat sholat dan zikir serta mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, bisa? Bisa anak-anak sekalian? Baik. Jadi sekarang Pak akan menampilkan video terkait dengan materi kita hari ini, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nanti dari video ini anak-anak bisa menulis hal-hal penting apa saja yang bisa didapat dari video ini. Ya, bisa dipahami? Oke, baik. Bisa dengar suaranya? Bisa toh? Bersyukur senantiasa mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala karunia-Nya, hidayahnya, sehingga masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan umur panjang, hadir di tengah-tengah keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam dan henti-hentinya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi, kepada semua digolongkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik, rekan-rekan sekalian, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang materi menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Jadi, pada pertemuan kali ini, apabila anak-anak sekalian dapat menyimak video yang ditampilkan ini terkait menghadirkan salat dan zikir. Sekalian, pada saat ini terkait dengan salat dan zikir, poin pertama yang harus kita pelajari yaitu makna salat tersebut. Jadi, secara bahasa, salat berarti berdoa, atau secara kata cara berdoa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata salat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat, yang merupakan turunan dari kata usolli, sholat. Sementara menurut istilah, sholat adalah ibadah yang meliputi ucapan dan perkataan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang wajib dilakukan pada setiap muslim sesuai dengan syarat, rukun, dan bacaan. Kemudian dan tentang pelaksanaan sholat, ya. Kamu suka sesungguhnya salat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anak sekalian, pada slide ini anak-anak bisa memperhatikan salat berdasarkan hukum pelaksanaannya. Jadi berdasarkan hukum pelaksanaannya terbagi menjadi dua salat, yaitu salat fardu dan salat sunat. Jadi salat fardu terbagi menjadi dua. Yang pertama fardu ain. Fardu ain yaitu salat yang wajib dikerjakan oleh umat Islam yang mukallaf dan tidak boleh ditinggalkan atau dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu salat yang wajib dikerjakan oleh
sholat sunnah belum muakkad. Sholat sunnah belum muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau boleh dikatakan kadang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kadang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak sekalian, salah satu manfaat daripada sholat yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan murka. Jika sholat dilaksanakan dengan sempurna, sungguh-sungguh dan ikhlas, maka akan mencegah kita dari perbuatan keji dan murka. Seseorang yang selalu melaksanakan sholat akan tumbuh rasa takut berbuat dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dosa kepada orang lain. Anak sekalian, pada pembahasan yang kedua yaitu makna zikir. Makna zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan melakukan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman dan sholat. Kemudian terkait dengan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab surah ke-53 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Kemudian cara berzikir. Zikir dengan hati yaitu dengan cara mentafakkur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul dalam pikiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa. Kemudian yang kedua yaitu zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran dan salawat. Kemudian yang ketiga yaitu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zikir dengan perbuatan. Kemudian anak-anak sekalian, salah satu dari manfaat zikir adalah zikir dapat mencegah dari perbuatan keji dan murka. Karena dengan zikir kita dapat mengendalikan pikiran-pikiran negatif dalam diri kita dan membantu kita menjadi pribadi yang baik sebagai manusia. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi pemaparan materi terkait dengan masalah dalam kehidupan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dapat menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian. Jadi tadi kalian sudah melihat video ya? Nah, nonton video ini. Hah? Baik anak-anak sekalian, jadi itulah tadi video terkait menghadirkan sholat dan zikir dalam hati. Sekarang Pak ingin bertanya kepada kalian, ya, dari video yang kalian nonton tadi, informasi apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian nonton tadi? Apa saja? Makna sholat dan zikir. Apa lagi? Cara berzikir. Ada lagi? Apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Dari video yang sudah kalian nonton tadi, apa saja yang informasi apa saja yang kalian dapatkan? Apa tadi satu? Ada lagi? Manfaat berzikir, manfaat sholat dan zikir, ya. Baik-baik, anak-anak sekalian. Jadi itulah beberapa tadi yang sudah kalian sebut. Jadi sekarang Pak ingin tanya kepada kalian. Sekarang Pak akan membagikan kalian menjadi dua kelompok.
Ya, bagikan kalian jadi dua kelompok. Jadi ini nanti kelompok 1, ini nanti jadi kelompok 2. Ya. Nah, nanti sebentar kalian akan scan barcode yang ada di sini. Ya, scan barcode yang ada nanti Pak tampilkan ini barcode-nya, kalian scan. Jadi nanti kalian ikuti sesuai perintah yang setelah kalian scan barcode, kalian akan ikuti perintahnya. Jika jawabannya disuruh mengisi, maka ketik saja langsung di dalam HP. Kemudian kalau merekam video, perintahnya untuk merekam video, merekam suara, maka kalian langsung buat jawabannya, kemudian bacakan jawabannya dalam bentuk rekaman. Ya, itu sebagai hasil dari pekerjaan kalian. Ya. Nah, nanti setelah kalian scan barcode juga, nanti ada juga kalau perintahnya untuk memilih, maka kamu silakan pilih ya. Jadi kalau ketentuan, pilih di ketentuan, kemudian hukum pelaksanaan, pilih di hukum pelaksanaan, nanti dia ini secara otomatis ya. Bisa dipahami? Baik. Silakan kamu jadikan satu kelompok dulu. Kamu bawa HP semua toh? Bawa tidak? Oke, baik. Jadi HP-nya kita scan barcode-nya sih, ya. Ayo, balap. Kamu jadi dua kelompok ya. Baik anak-anak sekalian, perhatikan dulu di sini. Perhatikan dulu yang di depan. Jadi nanti, ini barcode yang pertama ini tugas kelompok kalian, ya. Dan nanti di sini kalian akan scan di sini ya. Kelompok 1 silahkan scan ini barcode-nya. Kemudian nanti kelompok 2 juga scan. Nah, ya. Nanti hasil pekerjaan kalian sebentar baru kita presentasi seperti biasa, ya. Bisa dipahami? Oke, silakan. Nah, kelompok 1 yang punya HP mana? Silakan maju untuk scan. Nah, salah satu. Maju sudah. Mana HP-nya? Nah, maju. Silakan, satu dulu. Lihat belakang. Ini ada kabel. Nah, lihat belakang. Mana? Coba sudah dibuka. Nanti kamu scan. Dari sini, dari sebelah sini. Oke, itu scan barcode ini ya. Udah. Yang kelompok 2 silakan maju. Coba. Scan. Oke. Oke, nah, sudah. Tunggu. Oke, sudah. Ya? Sudah? Sudah buka? Sudah belum? Oke. Nanti kamu lihat tampilannya seperti ini. Ya? Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini soalnya ya. Nah, jadi nanti kamu lihat yang di kamu HP itu tampilannya seperti ini. Sudah tahu? Sama tidak? Oke. Baik. Jadi, silakan dikerjakan. Diketik saja ya. Oke. Ketik. Ini yang ini perintahnya menjodohkannya. Coba. Nah, dan nanti jawabannya itu dijodohkannya. Bisa tahu? Oke.
yang ini perintahnya menjodohkannya. Coba. Nah, dan nanti jawabannya itu dijodohkan ya. Bisa toh? Oke. Nah, Mas ada? Coba. Nah, mempunyai nanti jawabannya. Ini jawabannya ini pakai tong suara ya. Ya. Jadi nanti jawabannya ini itu yang nomor 3 itu, 3, 4 itu. Jadi nanti kamu rekam pakai rekam suara ya. Jadi misalnya ya. Jadi nanti jawabannya ini itu yang nomor 3 itu, 3, 4 itu. Jadi nanti kamu rekam pakai rekam suara ya. Jadi misalnya jawabannya kamu sudah kamu tulis terlebih dahulu, baru nanti kamu rekam suara pakai rekam. Oh, yang ada sesuai di situ nanti. Rekam tuh. Ya nanti kamu rekam dulu baru setelah rekam. Nah, nanti saya nanti kamu bisa toh? Oke, silakan. Bisa? Iya deh. Nah, nanti kau ketik. Nanti baru jawabannya yang kamu tulis itu dan kau rekam. Nah, rekam begitu. Sudah. Sudah. Ini yang ini perintahnya menjodohkannya. Coba. Nah, dan nanti jawabannya itu dijodohkan ya. Bisa toh? Oke. Sudah selesai? Sudah. Nah, oke. Kalau sudah selesai, berarti setelah ini kita akan presentasi ya. Kita akan presentasi. Kemudian nanti Pak akan cek dulu di sini ya. Jangan lupa kirim ya. Dikirim supaya masuk ke sini. Biar Pak cek di sini untuk kelompok 1, kelompok 2 ya. Nah, setelah ini nanti kelompok 1 silakan naik untuk presentasi. Pak cek dulu ya. Oke. Kelompok 1, kelompok 2 juga sudah masuk ya. Oke, baik. Kalau begitu waktunya untuk kita presentasi ya. Kelompok 1 silakan naik untuk presentasi. Silakan. Oke, kelompok 1 silakan naik untuk presentasikan. Kerjanya silakan. Sebut nama terlebih dahulu, nama kelompoknya ya. Baru setelah itu presentasi. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dari kelompok 1 menginvestasikan hasil kerja kelompok. Ya. Silakan. Nomor 1, jelaskan syarat-syarat sholat. Jawab. Syarat wajib sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Baik. B. Syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas kecil dan besar, 2. Menutup aurat, 3. Niat dalam hati, 4. Cuci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis, 5. Menghadap kiblat. 2. Jelaskan hukum pelaksanaan sholat. Jawab. A. Sholat fardu yaitu 1. Fardu ain, 2. fardu kifayah. B. Sholat sunnah yaitu 1. Sunnah maka 2. Sunnah gairum maka. Oke, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan kelompok 2 persiapkan diri untuk presentasi ya. 1 dan 2. Silakan. Silakan perkenalkan nama terlebih dahulu, sebut nama kelompoknya ya. Baru setelah itu dibaca. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menginspirasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Fahmi Abdullah dan teman saya adalah Susi. Susan. Siap. Oke, terus. 1. Jelaskan syarat-syarat sholat. Jawab. A. Syarat wajib sholat yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. balik. B. Syarat sah sholat. 1. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Menutup aurat. 3. Niat dalam hati. 4. Suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. 5. Menghadap kiblat. 2. Jelaskan hukum pelaksanaan sholat. Jawab. A. Sholat fardu yaitu fardu ain dan fardu kifayah. B. Sholat sunnah yaitu muakkad dan sunnah ghair muakkad. Terus. Tidak sebutkan lembaga berzikir yang kalian ketahui. Jawab. A. Tahmid subhanallah yaitu subhanallah. B. Tasbih yaitu alhamdulillah. C. Tahlil yaitu la ilaha illallah. D. Takbir yaitu Allahu Akbar. 4. Jelaskan hukum pelaksanaan zikir. Jawab. Hukum pelaksanaan zikir yaitu sunnah yaitu jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Sudah selesai. Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali. Silakan kembali ke penduduknya. Baik. Nah, tadi itulah tadi kegiatan diskusi kita pada hari ini ya. Pak lihat kalian sangat bagus dalam proses diskusi kita hari ini. Pak juga melihat kalian baik kerjasama yang bagus, menggunakan teknologi yang baik dalam proses pembelajaran ya. Dan rasa itu harus lebih ditingkatkan lagi ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Nah, sekarang tadi itu kalian kan sudah kerja tugas kelompok. Sekarang Pak akan bagikan kalian untuk tugas mandiri ya. Jadi tadi itu kan kalian kerja secara kelompok, jadi sekarang ini kalian kerjakan secara sendiri. Prosesnya hampir sama seperti yang kalian kerja kelompok tadi. Jadi scan barcode terlebih dahulu. Setelah scan barcode datang kalian kerjakan. Tapi kerjakannya sendiri-sendiri ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik anak-anak sekalian. Tunggu ya. Pak tampilkan dulu barcode-nya untuk soal evaluasi mandiri ya. Nanti siapkan HP-nya, kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Ayo, baik kursinya. Jadi, perhatian semuanya. Jadi tadi itu kan kalian sudah kerjakan dan nanti prosedurnya sama seperti yang kalian kerja kelompok tadi ya. Jadi nanti datang scan barcode dulu, tampilannya hampir sama kayak tadi itu ya. Sama yang tadi itu, tinggal ini kalian kerjakan secara mandiri ya. Silakan. Kamu dulu, yang scan dulu. Dan belakang. Ya. Coba. Yang lain juga sini supaya pas scan memang. Oke, buka apa ya? Pakai Google. Oke. Oke, scan itu. Ayo, yang lain mana? Coba scan sendiri. Scan sendiri bisa. Nah, sudah. Coba. Oke, sudah. Silakan. Nah. Nanti tampilannya itu sama. Soalnya cuma 3 nomor saja. Coba lihat situ. Soalnya 3 nomor. Oke, silakan kerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya ya di situ ada 3 menit. Oke, silakan dikerjakan. Silakan kerja. Sudah buka dong? Sudah. Tampilannya sudah muncul. Jadi nanti kalian harus isi nama terlebih dahulu, ya. Isi kalian punya nama terlebih dahulu masing-masing ya. Nama, kelasnya, setelah dipilih, baru soalnya muncul, ya. Bisa toh? Oke.
Kemudian nanti dipilih langsung. Ayo silakan, silakan dikerjakan. Amin. Ya, baca soalnya baik-baik ya. Baru kerjain. Silakan. Oke. 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 Silakan terus. Oke. Silakan terus. Oke. Silakan terus. Sudah masuk semua tuh? Masuk semua. Cek. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, sudah. Baik. Baca dulu ya. Baca dulu di sini. Kenapa ada yang belum masuk? Kami punya kenapa nih belum masuk? Sudah. Oh, di sini. Oke. Sudah kirim toh? Sudah baik. Ya, sudah masuk semua. Selamat sekali ya. Nah, anak-anak sekalian, tadi itu kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok kalian ya. Tugas kelompok kalian juga kalian sudah bagus. Kemudian pada evaluasi mandiri kalian juga bagus ya. Pak harap juga untuk proses pembelajaran hari ini dan hari-hari yang akan mendatang itu akan lebih baik lagi ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Baik anak-anak sekalian. Jadi Pak sudah melihat kalian tadi dalam proses pembelajaran, dalam menyimak materi itu juga sudah sangat bagus. Dan itu perlu kalian tingkatkan dalam proses pembelajaran yang akan datang. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik. Jadi anak-anak sekalian, Pak ingin menyampaikan beberapa hal. Jadi terkait dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam hidup. Jadi sholat dan zikir dalam hidup. Jadi sholat yang kita ketahui adalah itu yang seperti yang sudah Pak Sari sebutkan ya. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu dia berfungsi bertujuan untuk pertama mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat yang harus kita kerjakan itu yang sehari semalam itu ada berapa? Ada di ada maghrib, isya, subuh, dhuhr, asar ya. Itu ada di 5. Itu wajib hukumnya untuk kita kerjakan ya sehari semalam. Kemudian ada juga yang namanya sholat
sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu terbagi menjadi dua, sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad itu yang sering dilakukan, itu biasa sebelum atau sesudah sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud. Ya, itu diantara beberapa sholat yang masuk dalam kategori sholat sunnah ghairu muakkad. Kemudian zikir, ya, zikir itu berfungsi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga bertujuan untuk menenangkan hati, ya. Jadi kalau ada yang sedang hatinya lagi gundah gulana atau ada yang sedang gelisah-gelisah, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah kalian tuliskan tadi, sudah kalian kerjakan dalam tugas kelompok tadi itu, misalnya mengucapkan subhanallah, ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi, anak-anak sekalian, selesai sholat itu usahakan kalian luangkan waktu kalian, ya sekurang-kurangnya 2 menit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami? Jangan habis sholat langsung bilang, jangan, paham ya? Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan, usahakan kalian luangkan waktu kalian itu minimal 1 menit saja atau 2 menit saja untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga berfungsi bertujuan untuk kita berterima kasih, menandakan kita berterima kasih atau membuktikan bahwa kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami? Alhamdulillah. Kamu, dosen. Baik anak-anak sekalian. Jadi oke anak-anak sekalian, jadi saya ingin sampaikan bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang terkait dengan materi sujud, ya. Sujud itu jadi ada sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Jadi nanti buku yang sudah ada sama kalian itu kalian perlu ya, bisa ya belajar di rumah terkait dengan materi terkait tentang sujud, ya. Sujud itu ada beberapa, sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Bisa toh? Bisa anak-anak sekalian? Oke. Jadi kalau nanti pulang ke rumah, ya, kalau pulang ke rumah ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang perempuan tolong bantu orang tuanya, ya. Yang laki-laki juga harus bantu orang tuanya, ya. Jadi pahami sama kalau bapak pelihara kambing suruh potong saya kambing, potong, jangan tidak. Jangan bilang, pahami potong saya kambing dulu, kambing mati suka sih berdiri sih. Ya, jadi itu juga kamu juga yang perempuan bantu orang tua air, misalnya cuci pakaian, masak nasi, jangan tuh makan saja, habis makan piringnya bersih nasi terbang, jangan kamu bisa pulang sekolah jangan bilang begini, makan nasi kertas, jangan pulang assalamualaikum, salam dulu, saling tangan ke orang tua, masuk, simpan buku, tas, ganti pakaian, sholat dulu, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa tahu? Nah, jangan itu pulang. Kalau orang tua suruh angkat air, pada tadi, bisa? Bisa tahu kami tahu? Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, itu harus kalian ingat secara baik, ya. Nah, Pak sampaikan ini untungnya bukan untuk Pak, tapi untungnya untuk kalian. Bisa? Bisa tahu? Oh ya, satu lagi. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Mengaji. Pak Cek kalau tidak mengaji, nanti berkomentar. Jadi harus mengaji, harus sholat. Kalau mungkin kamu pulang sholat, nanti bisa subuh, duhur pulang asar sholat. Jangan orang aja di masjid. Apa itu aja di masjid? Dengar toh? Dengar tidak? Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam hati, dengar tidak? Masuk dalam hati, simpan dalam hati. Jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dengar toh? Oke, baik. Nah, nanti setelah ini kamu istirahat, kemudian siap diri untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Ya, bisa? Oke. Salah satu dari kalian bisa memimpin doa, membacakan surah Al-Fatihah dan doa sama-sama sebelum pulang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa sebelum pulang rumah atau? Nah, tapi ingat sebentar sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.